Tes hari kedua pramusim MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika Circuit dimulai sesuai jadwal, yakni pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Para pembalap dan tim akan menguji motor mereka untuk mendapatkan setelan yang pas menjelang musim 2022 dimulai. Tes pramusim yang diselenggarakan Andi Pertamina Mandalika Circuit ini nantinya akan berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu akan dilanjutkan dengan practice start session selama 15 menit. Pada musim ini 24 rider dari 12 tim mengikuti kegiatan tes pramusim yang diselenggarakan di Mandalika dan juga di Sepang pada 5 hingga 6 Februari lalu. Pada hari kedua ini, pebalap asal Afrika Selatan Brad Binder dari tim Red Bull KTM Racing menjadi yang paling cepat hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan catatan waktu 1 menit 31,814 detik. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika dimulai sejak tanggal 11 sampai 13 Februari mendatang. Untuk pertama kalinya MotoGP akan mengaspal di trek sepanjang 4,3 km ini. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Reza Siregar. Selamat siang Reza, ini bagaimana jalannya tes pramusim MotoGP 2022 di hari kedua ini? Ya, selamat siang Rizky. Betul bahwa tes pramusim MotoGP 2022 telah dilaksanakan pada hari ini di hari kedua, di mana akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 13 Februari besok dari jam 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pramusim ini dilakukan gunanya untuk agar mengetahui kondisi motor, agar mereka mengetahui setelan motor yang pas dari aerodinamika, lalu dari rangka mesinnya juga, lalu juga ban, dan juga untuk para rider gunanya adalah untuk mereka beradaptasi dengan ban, lalu dengan cuaca. Karena sirkuit Mandalika ini adalah salah satu dari 3 sirkuit di Asia selain di Sepang Malaysia dan juga di Thailand Burinam. Ini menandakan bahwa para rider harus beradaptasi karena pada hari pertama kemarin ini turun hujan di pagi hari dan akibatnya harus dihentikan sementara selama 1,5 jam karena cuaca yang tidak begitu bagus, begitu Rizky. Dan akibatnya kemarin pada hari pertama juga sempat dihentikan karena ada banyaknya kotoran di lintasan yang ada di sirkuit Mandalika ini, Rizky. Dan dari pihak MGPA, di rut MGPA ini Pradia Satria ini juga menjelaskan bahwa sudah telah dibersihkan oleh mobil jet track untuk kotoran-kotoran ini, dan memang kotoran ini suatu hal yang lumrah begitu Rizky, karena ini adalah sirkuit yang baru dan juga selama 2 bulan setelah pagelaran WSBK, sirkuit ini belum dijajal lagi oleh rider begitu Rizky. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa pada hari kedua ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, ini Brad Binder, pembalap asal Afrika Selatan dari tim Red Bull KTM Factory, ini mencatatkan waktu tercepat yaitu sebanyak 1 menit 31,814 second, disusul oleh juara musim lalu yaitu Fabio Quartararo dari Yamaha ya, dengan mencatatkan waktu 1 menit 31,820 second, hanya terpaut beda 0,06 second saja Rizky. Dan di hari pertama kemarin diraih oleh Pol Espargaro dari Repsol Honda dengan catatan waktu 1,32 second, dan juga disusul oleh kakaknya yaitu Alex Espargaro dari Aprilia. Untuk tim Aprilia sendiri ini Rizky, mereka saat tes pramusim di Sepang kemarin tanggal 5 hingga 6 Februari, di hari pertama dan hari kedua mereka mencatatkan waktu tercepat, dan di Mandalika ini kemarin mereka tercepat oleh Alex Espargaro di posisi kedua begitu Rizky. Dan sirkuit Mandalika ini juga memiliki karakteristik tersendiri begitu, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan sirkuit internasional MotoGP lainnya. Mereka adalah bisa disebutkan bahwa sirkuit Mandalika ini memiliki tikungan cepat. Dia memiliki tikungan yang lebih banyak dibandingkan sirkuit internasional lainnya, yaitu sebanyak 17 tikungan. Dan di belakang saya, jika saya bisa lihatkan Rizky, ini adalah tikungan 15, 16 dan juga 17, tepat sekali saat ada corak batik dari suku Sasak begitu. Ini adalah tikungan 15, lalu 16 dan 17. Ini adalah tikungan yang bisa dikatakan cukup sulit bagi para rider, karena nantinya setelah tikungan 17 mereka harus melakukan akselerasi sepanjang 723 meter hingga ke garis finish Rizky.
Dan di dalam tes pramusim ini, Rizky, nantinya akan biasanya ada 3 istilah begitu. Yang pertama adalah run, yang kedua adalah single run, dan yang ketiga adalah long run. Di mana run ini adalah para pembalap dan juga tim akan melakukan beberapa putaran sekitar 5, 6 hingga 8 lap begitu untuk sesuai kebutuhan mereka. Apakah mereka ingin mengecek bannya mereka atau mengecek mesinnya mereka. Lalu ada single run, yaitu bisa dikatakan juga ini seperti sesi kualifikasi begitu jika nanti musim MotoGP 2022 ini sudah dimulai. Ini adalah mereka berjalan selama 1 lap dengan kecepatan maksimum, Rizky. Dan juga ada long run, ini mereka berjalan sejauh yang mereka bisa dengan beberapa kondisi, ini biasanya lebih dari 10 lap, Rizky. Dan ini juga di dalam sirkuit Mandalika ini, MotoGP tes pramusim ini akan ada 338 marshal yang akan bertugas, Rizky, di mana 198 marshal sebelumnya telah mengikuti pagelaran World Superbike dan 69 adalah anggota baru, dan juga ada juga marshal dari Brimob dan juga Basarnas. Namun marshal yang dari Basarnas dan juga Brimob ini bertugas sebagai radioman. Dan kemarin walaupun banyak pro kontra begitu, Rizky, dari sirkuit Mandalika yang penuh kotoran ini, namun kemarin kami juga sempat berbincang dengan beberapa rider. Mereka mengatakan bahwa ini hal yang lumrah begitu dan ini tidak suatu menjadi masalah. Yang unik lagi adalah pada pagelaran MotoGP 2022 ini adalah adanya Marc Marquez yang turut andil dalam tes pramusim di musim ini, karena di 2 edisi sebelumnya, Rizky, ini Marc Marquez absen karena cedera. Dan walaupun kemarin saat di hari pertama tes pramusim dia hanya menduduki posisi ke-17, namun dia mengatakan kepada CNN Indonesia bahwa walaupun di Sepang waktunya dia lebih cepat, namun dia lebih bisa menguasai motornya saat di Pertamina Mandalika Circuit ini. Rizky. Iya Reza, kemudian sudah ada informasikah untuk besok, berarti di hari terakhir tes pramusim ini, kegiatannya apa saja, apakah masih sama seperti hari ini? Baik, Rizky, untuk kegiatan besok masih sama dengan hari kedua, hari ini dan juga kemarin, karena memang di tes pramusim ini berbeda ya dengan race pada umumnya, karena di tes pramusim ini mereka hanya melakukan sesi latihan bebas, bisa dibilang seperti itu, selama dari jam 9 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, itu sekitar 8 jam. Dan setelah pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti mereka akan melakukan practice start session, di mana para rider dan juga tim akan melakukan tes, di mana seperti ancang-ancang saat mulai pagelaran begitu, Rizky, mereka akan mengecek apakah strategi mana yang paling tepat agar motor mereka tidak wheelie seperti itu. Motor mereka tidak terangkat saat start dimulai. Wheelie, Rizky. Baik, Reza Siregar melaporkan dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas laporan Anda, Reza. Selamat kembali bertugas.